Pada video kali ini akan membahas mengenai anamnesis pada pasien, konseling tentang persiapan kehamilan sehat, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan HB stick. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan bidan Dia ya Bu ya. Saya jaga parking kebetulan di Poli hari ini. Ada bisa saya bantu Bu? Iya Bu, kemarin itu kan saya sudah nikah ya Bu ya. Tapi memang belum 1 tahun, Oke. mungkin 8 atau 9 bulan. Nah, saat ini itu saya menginginkan untuk ada program hamil gitu. Oh gitu. Berarti ini ya Bu ya, udah mau merencanakan kehamilan ya? Iya. Baik, ini sebelumnya sudah pernah periksa atau baru pertama Bu? Baru pertama Baru kali. pertama ya. Nanti saya mau nanya-nanya ya Bu ya tentang identitas dan sebagainya untuk melengkapi data kami di rekam medis. Itu ya Bu ya. Iya. Bisa disebutkan nama lengkapnya Bu? Nama saya Linda Vensania. Ya, kemudian usianya? Usianya 25 tahun. 25 tahun. Nama suami Bu? Nama suaminya Pak Setio. Usia? Usianya 27 tahun. 27 tahun. Islam ya Bu ya? Islam. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMA Ibu. SMA. Suami? SMA juga. Sama SMA juga. Kemudian sekarang bekerja atau di rumah Bu? Kalau suami bekerja, Bekerjanya apa Bu? karyawan swasta. Swasta. Kalau Ibu? Kalau saya di rumah. Di rumah, ibu rumah tangga ya Bu ya. Sekarang alamat tempat tinggalnya di mana Bu? Di Jalan Kutilang Ibu. Oh, di daerah Madiun sini ya? Betul. Nah, berarti sekarang ini lagi program hamil ya Bu ya, merencanakan kehamilan. Selain itu ada keluhan lain nggak Bu yang membuat kesini atau hanya memang pengen hamil aja? Memang pengen hamil aja sih Bu. Oke. Kalau untuk berarti ini kehamilan keberapa Bu? Rencananya? Anak pertama. Belum pernah hamil sebelumnya Belum ya? pernah. Menikah sudah berapa lama Ibu? Kira-kira 9 bulan. 9 bulan. Ada riwayat kontrasepsi pakai KB sebelumnya? Oh, waktu itu pernah sempat menggunakan KB pil. Selama berapa lama Bu? Selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Berarti sudah lepas KB sekitar 6 bulan ya Bu ya? Betul. Terus selama 6 bulan ini tinggalnya serumah atau pisah rumah dengan suami? Oh, kalau suami itu ada di luar kota Ibu. Oh, jadi nggak serumah ya? Iya. Terus pulangnya berapa minggu sekali? 1 minggu sekali pulang. 1 minggu sekali pulang. Oke. Terus untuk hari haidnya Bu, hari pertama haid terakhirnya tanggal berapa? Oh, saat ini saya lagi haid sih Bu. Oh, lagi haid hari keberapa Bu? Hari ketiga. Hari ketiga. Sekarang kan tanggal 30 ya Bu ya. Berarti hari pertama haidnya sekitar tanggal 27 ya. Betul. 27 bulan 8 ya. Nah, selama haid ini pernah ngerasa nyeri haid nggak Bu? Kalau nyeri haidnya waktu pertama kali aja. Ada keputihan Bu? Kalau keputihan sebelum mens itu pernah keputihan. Jadi waktu setelah mens terus habis itu seminggunya itu keputihan. Tapi ada ini nggak Bu? Apa gatel, berbau gitu keputihannya? Nggak. Warna keputihannya apa? Tergolong putih. Putih ya. Berarti nggak ada masalah ya, keputihannya aman ya Bu, keputihan normal ya. Ada Ada riwayat penyakit sebelumnya Bu? Jantung, diabetes, asma, hipertensi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau di keluarga Bu yang saya sebutkan tadi? Tidak ada juga. Nggak ada juga. Di keluarga suami? Di keluarga suami ada hipertensi. Ada hipertensi. Siapa Bu? Ayah. Berarti ayah mertua ya Bu ya. Betul. Kalau ada yang riwayat ini Bu, di keluarga talasemia terus lupus gitu Bu? Oh, tidak ada. Tidak ada ya, hanya hipertensi aja ya. Kemudian kalau untuk riwayat penyakit menular Bu, misalnya pernah terdiagnosa, maaf ya Bu ya, infeksi menular seksual, kalau misalnya TORCH gitu, HIV, TORCH kan ditularkan oleh hewan ya biasanya. Pernah nggak Bu terdiagnosa seperti itu? Tidak ada. Tidak pernah ya. Kemudian pola nutrisi Bu, jadi pemenuhan gizinya seperti apa? Ada keluhan nggak? Kalau sejauh ini mungkin saya makan juga 1 porsi 3 kali sehari. Habis ya Bu ya? Habis. Nggak ada makanan yang pilih-pilih gitu nggak? Nggak ada. Semuanya masuk ya? Masuk. Oke. Kalau untuk mandi 2 kali rutin ya Bu ya? Iya. Kemudian ada kebiasaan merokok Bu? Tidak ada. Merokok tidak ada. Suami merokok? Tidak. Tidak ya. Kalau untuk minum obat-obatan tertentu? Tidak ada. Nggak ada ya. Kemudian untuk riwayat imunisasi TT Bu?
Biasanya kan dulu waktu sebelum nikah itu kan sekarang ada program wajib dari pemerintah harus suntik imunisasi pada calon pengantin, itu dikerjakan nggak kemarin? Iya, dikerjakan. Berarti Teteh sudah ya. Waktu SD juga masih ingat nggak lakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya? Jadi nanti saya periksa dari kepala sampai ke kaki, gitu ya. Ya, boleh nanti silakan tiduran di bed dulu ya Bu ya. Silakan sambil tiduran Bu. Silakan Bu. Siapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Ibu, saya mau melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ke kaki ya Bu ya. Ini mohon maaf nanti saya pegang-pegang ya. Kepalanya sih aman Bu. Ya. Nggak ada bekas jatuh ya? Nggak ada. Matanya ya Bu ya, maaf ya. Lihat ke atas Bu. Oke. Bu maaf ya. Terus buka mulutnya Bu. Dijulurin lidahnya. Dijulurin lagi. Lidahnya maaf ya Bu ya. Saya buka sedikit ya. Bu, ini saya tes pendengaran dulu ya. Kedengeran Bu? Sama suaranya kanan kiri? Ibu maaf ya, ini saya buka dulu kerudungnya ya. Saya mau meraba bagian lehernya. Sambil ditelan udahnya Bu. Bu, boleh dibuka bagian atasnya. Maaf ya Bu. Oke. Tangannya diangkat ke atas Bu. Kalau dilihat sih peredarannya simetris ya Bu ya, nggak ada kelainan dari bentuk. Kemudian kulitnya juga nggak ada masalah ya. Kemudian ditekuk yang kanan kiri ya ini di bawah kepala. Ibu maaf saya raba ya Bu ya. Nanti kalau ada sakit bilang ya. Aman ya. Kemudian yang satunya Bu. Nggak ada kembung ya Bu perutnya ya. Sudah? Sudah pelan-pelan. Bu, kakinya ini nggak ada bengkak, kakinya aman ya. Tadi kan udah dilakukan pemeriksaan semuanya. Nanti ini saya mau cek HB-nya ya Bu ya. Kan kalau kita mau merencanakan perjalanan sehat harus diketahui dulu HB-nya kira-kira bagus apa enggak. Nanti kalau misalnya HB-nya kurang, nanti kita kasih tablet tambah darah.
Ibu, ini hasilnya udah saya tulis di sini Bu. Hasil HB-nya sih bagus ya Bu ya. 12 HB-nya. Jadi paling nanti untuk tablet tambah darahnya tetap diminum selama haid saja. Ya. Ini di bawah saja Bu. Ibu, tadi kan sudah kita lakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Udah saya lihat dari kepala sampai ke kaki. Alhamdulillah sih hasilnya normal, tidak ditemukan hal-hal yang perlu kita konsulkan lebih lanjut Bu. Paling nanti ini saya berikan informasi tentang persiapan untuk kehamilannya, gitu ya Bu ya. Kalau berat badan terakhir tadi waktu ditimbang di depan berapa ya Bu? Tadi 50 kilo ya. Untuk tinggi badannya 156 156 cm ya Bu. Saya hitung dulu IMT-nya ya Bu ya, indeks massa tubuhnya ini berarti sekitar 20,83. Berarti ini masuk dalam kategori normal Bu. Jadi IMT nggak ada masalah. Karena kalau misalnya kita mau persiapan kehamilan, kondisi ibunya juga harus diperbaiki dulu. Kalau ibunya terlalu gemuk misalnya atau terlalu kurus, nah ini harus kita idealkan dulu berat badannya, gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan Ibu Vinda ini bagus ya, IMT-nya normal, masih dalam kategori normal. Kemudian untuk nutrisi ya Bu ya, tadi kan sudah saya jelaskan juga di awal, kalau untuk persiapan kehamilan sehat berarti nutrisinya harus kita penuhi juga, baik dari ibu ataupun dari suaminya. Jadi harus mengkonsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang itu kalau zaman dulu kan 5 seimbang, jadi harus ada karbohidrat, harus ada vitamin, harus ada mineralnya, harus ada protein ya di dalam satu piring itu, gitu ya. Diusahakan setiap hari suami juga ikutan berusaha, gitu ya. Kemudian kalau untuk tablet tambah darah tadi kan sudah dikonsumsi ya Bu ya, ini dilanjutkan terus karena kalau misalnya ibu hamil dengan anemia HB-nya kurang ya diminum dulu zat besinya. Kemudian kalau untuk imunisasi TT tadi sudah lengkap ya Bu ya. TT itu kalau misalnya sudah lengkap berarti TT5. T5 itu nanti jangka waktunya bisa sampai 25 tahun perlindungannya. Jadi setelah 25 tahun kan sekarang banyak ya Bu ya infeksi menular seksual. Jadi kalau misalnya kita sudah menikah, harapannya sih nggak bergonta-ganti pasangan. Ya, harapannya tidak bergonta-ganti pasangan, kemudian melakukan hubungan seksual yang sehat. Jadi kalau misalnya ini untuk mencegah penularan penyakit sih Bu, untuk mencegah penularan penyakit infeksi menular seksual kan ditularkan dari hubungan seksual kan banyak ya Bu sekarang ya, banyak kasus yang kita temukan di Kota Madiun juga banyak ya, ada yang HIV, kemudian sifilis, gonore gitu ya Bu ya. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Nanti diingatkan ke pasangannya juga kan, saat ini Bapak nggak ikut ya, mungkin lagi di luar kota ya, nanti diinfokan. Kemudian untuk diabetes mellitus, kalau sekarang kan ibu nggak ada riwayat ya, nggak ada diabetes, keluarga juga nggak ada diabetes. Itu kan ada macamnya, ada yang memang keturunan grade 1 atau memang dari pola hidup, pola gaya hidup. Kalau misalnya kita gaya hidupnya makan manis-manis itu juga beresiko muncul diabetes gitu ya. Kalau diabetes pada kehamilan nanti resiko kebaiknya juga berbahaya Bu ya, bisa terjadi amit-amit resiko yang paling yang paling mengerikan itu bisa terjadi kematian mendadak di bayinya saat masih dikandung karena ketidakstabilan gula darah gitu ya. Jadi harus dijaga pola makannya. Kemudian untuk torch, jadi nanti kalau misalnya untuk persiapan kehamilan itu sarannya kita cek lab lengkap Bu ya, untuk mendeteksi atau screening torch. Torch itu toxoplasma, rubella, CMV, herpes simplex ya. Jadi itu penyakit-penyakit yang ada hubungannya nanti pada saat kehamilan bisa ditularkan ke bayinya gitu ya. Jadi nanti kita cek dulu, kita screening dulu semuanya. Kalau misalnya hasilnya semuanya negatif, silahkan kalau misalnya mau lanjut program hamil. Tapi kalau misalnya amit-amit ada salah satu yang positif, berarti kita harus konsulkan dulu, harus dirujuk dulu ke dokter objin untuk mendapatkan terapi gitu ya. Nggak ada riwayat, kemudian suami juga nggak ada ya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Sejauh ini sudah terima. Cuma nanti kalau misalkan ada lagi yang saya kurang mengerti, nanti saya kesini lagi ya Bu ya. Oke, nanti Pak, semoga ikhtiar kita nanti berhasil ya Bu ya. Semoga nanti bulan depan udah nggak haid lagi ya. Semoga bisa tes packnya garis 2 gitu ya. Nah, ya sudah, kalau misalnya tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi. Terima kasih ya Bu. Ya, sehat-sehat ya Bu ya.